Good morning, students. In this video, we will learn about mixed number and improper fraction. Selamat pagi semuanya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai mixed number dan improper fraction. Oke, jadi pertama kita pahami dulu apa sih maksudnya dari mixed number dan improper fraction. Nah, coba kalian perhatikan di video ini saya akan tampilkan dua jenis pecahan. Oke, sekarang kita coba lihat dulu pecahan yang pertama. Oke, 1/2/3. Nah, 1/2/3 ini dinamakan sebagai mixed number atau bahasa Indonesianya pecahan campuran. Nah, maksudnya apa sih mixed number atau pecahan campuran itu? Mixed number is a whole number and a proper fraction combined. Atau pengertiannya gabungan dari bilangan cacah dengan pecahan. Nah, kalau kita lihat dari bilangan 1/2/3 ini, nah, bilangan 1 itu adalah bilangan cacahnya. Kemudian 2/3-nya di sini adalah bentuk pecahannya. Jadi, setelah digabungkan angka 1 dengan 2/3, maka kita dapatkan pecahan campuran 1/2/3. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat angka yang kedua, yang di bawah ini, 5/3. Nah, 5/3 ini kita sebut sebagai improper fraction atau pecahan, atau bahasa Indonesianya pecahan tidak wajar. Nah, maksudnya apa sih dari improper fraction atau pecahan tidak wajar ini? Improper fraction is a fraction where the numerator or top number is greater or equal to the denominator or bottom number. Nah, improper fraction ini maksudnya pecahan di mana pembilangnya atau angka yang di atas lebih besar atau sama dengan penyebutnya atau angka yang di bawah. Nah, sekarang coba kalian perhatikan angka 5/3 ini. Nah, pembilangnya atau angka yang di atasnya itu 5. Penyebutnya atau angka yang di bawahnya itu 3. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, yaitu 5 lebih besar dari 3, maka pecahan ini disebut sebagai improper fraction atau pecahan tidak wajar. Oke, sudah paham semuanya mengenai perbedaan mixed number and improper fraction? Kita lanjut. Nah, berikutnya kita akan belajar how to express mixed number as improper fraction. Atau bahasa Indonesianya kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan tidak wajar. Oke, perhatikan contoh berikut. Nah, sekarang kita ada pecahan campuran 1/2/3. Nah, kita akan mengubah pecahan 1/2/3 ini menjadi pecahan tidak wajar. Oke, kita coba. Nah, tulis dulu sama dengannya, kemudian pertama kita buat dulu pernya. Oke, nah sekarang bagaimana kita cara mengubahnya? Pertama, lihat angka bilangan cacahnya yang di depan ini, angka 1. Nah, angka 1 ini kita pindahkan di atas. Oke, kita tulis 1. Kemudian setelah itu kita tulis kali. Oke, nah kalikan dengan apa? Nah, setelah kita pindahkan angka 1, kita pindahkan penyebutnya atau angka yang di bawahnya. Nah, penyebutnya di sini adalah angka 3. Maka kita pindahkan ke atas. Oke, tulis 3. Nah, setelah itu kita tulis tanda tambah. Oke. Kemudian sekarang kita akan pindahkan angka pembilangnya atau angka yang di atas. Nah, di sini karena angka pembilangnya adalah 2, maka kita tulis 2. Oke. Nah, jadi penulisan untuk yang di atas sudah selesai. Nah, sekarang kita akan tulis penyebutnya atau angka yang di bawah. Nah, untuk menulis angka yang di bawah gampang saja. Nah, perhatikan di sini pecahannya 1/2/3. Angka yang di bawahnya itu adalah angka 3. Nah, karena penyebutnya itu 3 atau angka di bawahnya 3, maka di sini juga sama kita tulis tetap 3. Tidak ada perubahan.
Oke. Nah, setelah ini kita kerjakan. 1 dikali 3 ditambah 2. Maka kita tulis sama dengan 3 ditambah 2 per 3. Lalu kita lanjutkan. 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Maka pecahan tidak wajarnya adalah 5 per 3. Oke. Berikutnya di sini saya tampilkan 3 contoh soal lagi. Nah, coba kalian pause dulu videonya sampai di sini. Kerjakan dulu coba masing-masing. Kemudian kita akan bahas jawabannya. Oke? Oke? Sudah siap semuanya? Kita bahas jawabannya. Oke, kita mulai dengan contoh yang kedua. 32 per 9. Nah, kita ikutin caranya lagi. Maka kita tulis 3 dikali 9 ditambah 2 per, karena penyebutnya 9 maka kita juga tulis penyebutnya di sini 9. Oke, baru kita kerjakan. 3 dikali 9 hasilnya 27 ditambah 2 per 9. Oke, lanjut. 27 ditambah 2 hasilnya adalah 29. Maka pecahan tidak wajarnya adalah 29 per 9. Oke, apakah jawaban kalian benar? Oke, kita lanjut contoh ketiga. 45 per 7. Oke, berarti kita tulis 4 dikali 7 ditambah 5 per 7. Karena penyebutnya di sini 7. Oke, kita hitung. 4 dikali 7 hasilnya 28. Ditambah 5 per 7. Oke, 28 ditambah 5 hasilnya adalah 33. Maka pecahan tidak wajarnya di sini adalah 33 per 7. Oke, apakah jawaban kalian benar juga? Kita lanjut. 93 per 10. Maka kita tulis 9 dikali 10 tambah 3 per 10. Karena penyebutnya di sini 10. 9 dikali 10 hasilnya 90 ditambah 3 per 10. 90 ditambah 3 hasilnya 93 per 10. Jadi pecahan tidak wajarnya menjadi 93 per 10. Oke, siapa yang jawabannya benar semua? Oke, kalau misalnya sudah mengerti, kita lanjut.
Nah, kalau tadi kita sudah belajar bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan tidak wajar, nah sekarang kita akan belajar kebalikannya. Kita akan belajar how to express improper fraction as mixed number, atau kita akan mengubah pecahan tidak wajar menjadi pecahan campuran. Nah, sekarang kita akan belajar kebalikannya. Perhatikan contoh berikut. Di sini saya ada soal 13/3. Nah, kira-kira berapa sih pecahan campurannya? Oke, saya akan terangkan caranya. Pertama, kita akan buat pembagian rumah. Oke, kalian masih ingat kan bagaimana cara menulis pembagian rumah? Seperti yang sudah kita pelajari di bab-bab sebelumnya. Oke, nah sekarang perhatikan. Angka yang di bawah atau di sini angka 3 kita tulis di luar. Oke, angka yang di atas atau di sini angka 13 kita tulis di dalam. Oke, nah sudah jadi seperti ini, maka kita bagi seperti biasa. 3 kali berapa mendekati 13? 3 dikali 4. 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Oke, kemudian kita kurang. 13 dikurang 12 hasilnya adalah 1. Oke, nah sekarang karena dia hasilnya tinggal 1, sisa 1 sudah tidak bisa dibagi lagi. Kenapa? Karena 3 tidak ada kali berapa yang hasilnya 1. Oke, maka kita berhenti sampai di sini karena sudah dapat sisanya. Oke, saya perhatikan langkah-langkah berikut. Angka yang di atas di sini, angka 4, hasil pembagian kita tuliskan 4. Oke, kemudian sekarang kita ambil angka sisanya. Nah, di sini angka sisanya berapa? Sisanya adalah 1. Oke, maka angka 1 kita tulis di atas. Oke, nah kemudian kita tuliskan per. Oke, nah sekarang tinggal angka yang di bawah atau penyebutnya. Nah, sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Kalau misalnya di sini angka penyebutnya 3, maka pecahan campuran kita angka penyebutnya juga 3. Oke, berarti pecahan campuran yang kita dapatkan dari 13/3 adalah 41/3. Gampang kan? Oke, kita coba satu contoh lagi. Nah, di sini sekarang saya ada pecahan 68/5. Oke, kita ikuti cara seperti sebelumnya. Pertama, kita tulis dulu pembagian rumahnya. Oke, angka yang di bawah atau penyebutnya pindahkan di depan. Kemudian, angka yang di atas atau pembilangnya kita masukkan ke dalam. Oke, nah sekarang kita bagi. 5 kali berapa mendekati 6? 5 dikali 1. Oke, 5 kali 1 hasilnya adalah 5. Oke, kita tulis. Kemudian kurang. 6 dikurang 5 hasilnya 1. Oke, kemudian kita pindahkan angka sebelahnya. Kita turunkan angka 8. Oke, 5 kali berapa mendekati 18? 5 dikali 3. Kita tulis angka 3. 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Oke, kita kurangkan. 18 kurang 15 hasilnya adalah 3. Nah, 5 kali berapa mendekati 3? Tidak ada. Nah, karena tidak ada, maka 3 ini sudah menjadi sisanya. Oke, maka kita berhenti sampai di sini. Oke, nah sekarang kita akan menyusun pecahan campurannya. Pertama kita ambil dulu angka 13 di sini, hasil pembagian kita. Kita tulis 13. Oke. Nah, kemudian kita ambil angka sisa di sini, angka 3. Kita tulis di atas. Kemudian kita tambahkan per. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita akan tulis angka penyebutnya atau angka di bawah. Ingat, kalau misalnya angka penyebutnya sama, kita tetap tuliskan sama. Karena di sini angka penyebutnya 5, maka kita tulis di sini penyebutnya 5. Oke. Nah, maka kita dapatkan pecahan campuran kita 13/3/5. Oke, bisa semuanya?
Nah, selanjutnya saya akan berikan 3 contoh berikut. Ayo, silakan di pause lagi videonya, coba kerjakan sendiri. Setelah itu kita akan cek jawabannya. Oke, sudah selesai semuanya? Kita cek jawabannya. Yang pertama 32/9. Nah, pecahan campurannya adalah ini, 35/9. Apakah jawaban kalian benar? Oke, kita lanjut. 43/6. Nah, jawabannya adalah 71/6. Oke, apakah jawaban kalian benar lagi? Kita lanjut. 93/8. Nah, di sini pecahan campurannya adalah 11/5/8. Oke, coba dicek lagi apakah jawaban kalian benar. Oke, kalau misalnya jawaban kalian sudah benar semua, maka kalian sudah mengerti bagaimana cara mengubah pecahan tidak wajar menjadi pecahan campuran. Sampai di sini video kita. Tetap semangat belajar. Kalau masih ada pertanyaan, boleh chat saya secara pribadi. Tetap jaga kebersihan. Sampai jumpa.